Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Febriko Rahmantono yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Baik, untuk bagian depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, dawat meter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 24 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian bagian bawah, di sini untuk terminal ke baterai, terminal ke panel surya. Kemudian di sini untuk input 220 volt dari PLN, dan yang paling kanan ini output dari panelnya. Nanti untuk pemasangan ke baterai dan ke panel surya, ini untuk kabelnya tidak boleh terbalik ya, positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Dan untuk mematikan nanti MCB baterai dulu, baru MCB untuk mematikan MCB PV dulu, baru MCB baterai yang dimatikan. Oke, seperti itu ya. Itu yang pertama, kita nyalakan untuk MCB baterainya dulu. Oke, tegangan dari baterai sudah masuk ke SCC, dan untuk indikator dari inverter juga sudah menyala. Lalu kita lihat di bagian depan, di sini indikator dari PLTS sudah menyala ya. Lalu kita nyalakan untuk MCB output. Untuk output kami menggunakan kipas angin. Oke, seperti ini ya. Sudah dinyalakan, dan kita lihat di bagian wattmeter, di sini ada beberapa informasi mengenai outputnya. Di sini ada tegangan atau tegangan output saat ini 228 volt. Kemudian yang warna kuning ini ada daya outputnya, atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian di sini ada suhu di dalam box, kemudian ada arus output, ada timer dan power factor, atau kita bisa rubah ke kWh meter. Ya, lalu kita sambungkan ke listrik dari PLN. Oke, listrik dari PLN sudah tersambung, indikator sudah nyala. Kita lihat di bagian wattmeter untuk listrik dari PLN atau tegangan dari PLN saat ini 221 volt. Kemudian untuk PLTS ini lebih tinggi ya, PLTS lebih tinggi daripada PLN, seperti itu. Baik, di sini untuk switch selector, di sini untuk memilih mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Oke, kami jelaskan secara singkat untuk mode auto. Jadi nanti untuk mode auto, nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai lebih dari 30% atau di atas 22,6 volt. Dan nanti jika kapasitas dari baterai sudah berkurang di bawah 22,6 volt atau di bawah 30%, PLTS ini akan dimatikan dan outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLN. Ini kita simulasikan saja saat baterai sudah berkurang seperti ini. Iya, ada pasti di bawah. Mati sini. Oke, untuk kapasitas dari baterai sudah di bawah 22,6 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 26 volt atau di atas 90%. Oke,
seperti ini. Saat kondisi kapasitas dari baterai sudah terisi sampai di atas 26 volt atau di atas 90%, PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN nanti output akan menggunakan PLN secara terus-menerus, sementara untuk PLTS ini sebagai backupnya. Jadi jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka PLTS ini akan membackup dengan catatan kapasitas dari baterai ini harus di atas 22,6 volt atau di atas 30% dari kapasitasnya. Kita simulasikan jika listrik dari PLN padam seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu ya. Nanti jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka outputnya langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Namun dengan catatan kapasitas dari baterai ini harus lebih dari 30% atau di atas 22,6 volt. Jika kapasitas dari baterai ini di bawah 22,6 volt, seperti ini, maka PLTS ini juga akan dimatikan dan output tetap menggunakan PLN ya. Jika PLN padam, maka outputnya juga padam seperti ini. Oke, untuk mode PLN seperti ini ya. Jadi jika kapasitas dari baterai kurang dari 30%, maka outputnya tidak ada seperti itu. Dan jika dalam kondisi seperti ini kita butuh penerangan segera, misalkan, maka kita bisa memaksa dengan menggunakan mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh sampai 0%. Output akan menggunakan PLTS. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mode PLTS ini PLN tidak digunakan sama sekali. Jadi output akan menggunakan full dari PLTS dari baterai penuh sampai 0%. Oke, seperti itu ya. Untuk saat ini kapasitas dari baterai 28% atau sekitar 22,4 volt. Oke, kita coba turunkan sampai ke 0%. Oke, seperti ini ya. Di sini untuk kapasitas dari baterai sudah 0% atau tinggal 20 volt saja. Kemudian untuk output tetap masih ada ya. Hanya saja untuk outputnya sudah tegangannya sudah berkurang seperti ini, tinggal 202 volt. Oke, seperti ini ya untuk uji coba kali ini. Dan sebelum kami kirim sudah kami pastikan berfungsi dengan sangat baik. Oke, untuk mode PLTS ini sebaiknya digunakan dalam kondisi darurat saja, karena jika baterai digunakan sampai 0% seperti ini, nanti dikhawatirkan baterai akan cepat rusak. Jadi kami sarankan menggunakan mode auto atau menggunakan mode PLN saja. Oke, seperti itu ya. Baik, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.